Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Rashid dari Departemen Teknik Meteorologi dan Material dengan NPM 2206025786 sebagai mahasiswa dari kelas Material Polimer 02 dari kelas PA dan Program Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang bagaimana sebuah polimer itu ditinjau dari sifat mekaniknya. Yang pertama, pada polimer ini mempunyai physical dan material mechanical properties, di mana dari state of material itu pertama dari liquid, ada viscoelastic dan solid. Kemudian dari property of solid itu ada rigidity atau kekakuan dan elasticity itu elastisitas dari ketahanan material itu terhadap deformasi. Kemudian ada tipe-tipe dari stres, itu ada normal stress, ada shear stress atau tegangan geser, dan volumetric yaitu secara volume atau tiga dimensi. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan bahas eh, bagaimana sebuah polimer itu eh, merespons secara mekanik atau sifat mekaniknya dari termoplas, termoset maupun elastomer. Di mana pada material polimer termoplas, dia akan bersifat cenderung lebih plastis atau mempunyai deformasi plastis, di mana material termoplas ini dia akan cenderung mempunyai kurva seperti warna biru yang ada di eh, pada gambar di bawah ini, di mana dia akan mempunyai ketika diberi sebuah mekanik, dia mempunyai kesempatan atau kekuatan untuk membuat si material ini menahan stresnya atau berdeformasi secara plastis, sehingga si eh, material ini akan mengalami perpatahan atau fracture itu ketika si deformasi plastis ini sudah tidak lagi atau stres ini sudah tidak lagi bisa ditampung oleh si polimer tersebut. Kemudian ada thermoset atau biasanya disebut dengan brittle fracture atau brittle polymer, di mana brittle polymer ini dia akan cenderung lebih tidak kuat terhadap deformasi atau ketika dilakukan uji tarik atau eh, pengujian tarik ini dia tidak tidak mengalami deformasi dan langsung mengalami fracture atau patah, karena ketika ditarik dia akan cenderung lebih menghancurkan si cross linking daripada si material-material tersebut. Kemudian ada elastomer, di mana elastomer ini sangat kuat terhadap sifat mekanik atau sangat ductile, sangat ulet, namun kekerasannya yang kurang. Oleh karena itu, elastomer ini dia cenderung lebih lunak dan lebih elastis, sehingga dia mampu menahan atau menangkap, menyerap energi-energi atau deformasi-deformasi plastis maupun elastis, sehingga stres-stres yang diberikan kepada si polimer tersebut akan terserap dan si polimer mampu menahan dari fracture tersebut. Kemudian bahasan tentang bagaimana ketika si polimer itu mengalami eh, apa yang terjadi ketika ada pengujian tarik. Pertama itu di brittle polymer, di mana di brittle polymer ini ketika mengalami pengujian tarik, yang tadinya cross-linking ini sangat keras dan sangat kuat, ketika diberikan stres dalam bentuk tarik satu sama lain, dia akan merenggangkan dari si cross-linking ini, dan cross-linking ini bersifat irreversible, iya irreversible, di mana tidak bisa balik lagi ketika si cross-linking ini putus atau ikatan kimia, ikatan kovalen daripada cross-linking ini putus, maka dia akan langsung hancur, sehingga polimer-polimer ini bersifat brittle. Kemudian pada elastoplastik atau yang tadi kita sebut dengan polimer yang mengalami deformasi plastis, di mana elastoplastik ini biasanya mengalami atau kurva yang sangat baik, di mana dia lebih rigid, lebih lebih brittle dan lebih, namun juga mempertahankan ductility-nya, di mana
pada saat penarikan utama di mana si kristalinitas atau kristalin dan amorf itu berada, dia mulai meregang ketika ditarik. Kemudian regangan ini menyebabkan perubahan daerah dari kristalin ini menjadi lebih lurus. Kemudian lurusnya itu membuat eh, dari si kristalin ini cenderung lebih rapat-rapat dan amorfous ini lebih acak. Ini yang dimana peristiwa ini disebut necking. Nah, necking ini membuat si kristalin dan amorfous itu lebih rapat dan lebih acak. Yang tadinya harusnya si polimer itu bisa menahan dan menyerap energi lebih baik, membuat sebenarnya lebih keras, tapi lebih tidak tahan terhadap deformasi karena sifatnya yang lebih rapat. Kemudian eh, mendekati failure di mana dia lebih acak lagi dan failure strukturnya itu near failure. Kemudian nantinya akan terjadi plastis failure. Kemudian yang terakhir ada elastomeric mechanism di mana si elastomer ini berdeformasi. Jadi yang tadinya amorphous ini memiliki acak-acakan, kemudian pas ditarik dia akan cenderung memanjang saja karena dia kan sifatnya lebih banyak yang berkeliaran satu sama lain saja ya. Kemudian karena si elastomer ini sifatnya reversible, maka ketika ditarik kemudian dilepas dia akan cenderung kembali lagi ke awal. Jadi dia lebih tahan terhadap stres yang diberikan. Seperti itu. Elastomer ini sifatnya sangat kecil modulus elasticity apa modulus di mana dia mempunyai sifat brittle yang sangat kecil sehingga dia cenderung lebih elastis. Kemudian ada beberapa eh, pengaruh mekanikal dari beberapa hal, yaitu yang pertama ada ketika kita menaikkan suhu maka modulusnya itu akan cenderung turun. Jadi ketika suhunya dinaikkan dia kurvanya akan semakin merunduk. Kemudian strain-nya kekuatannya itu semakin turun, tapi ductilitasnya semakin tinggi. Kemudian elongation to failure-nya itu juga semakin tinggi. Kemudian ketika kita menaikkan strain rate atau kecepatan strain itu, maka modulusnya akan semakin meningkat, kekuatannya meningkat, dan elongation-nya cenderung lebih menurun. Kemudian ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dari mechanical properties dari polimer ini. Yang pertama ada molecular weight, di mana semakin tinggi molecular weight cenderung lebih lebih kuat, lebih taggingnya semakin tinggi dan lebih toughness atau lebih tangguh. Kemudian ada molecular flexibility, ketika fleksibilitasnya itu lebih dinaikkan, maka dia akan cenderung lebih ductile atau tadi seperti elastomer dia lebih kuat terhadap stres yang diberikan, tapi TG-nya semakin rendah. Kemudian ada adanya benching akan meningkatkan stiffness, tapi dia akan cenderung menghilangkan tensile strength dan menjadi lebih less efficient packing. Kemudian ada cross linking ini menyebabkan lebih kaku dan lebih kuat terhadap thermal resistance. Dan dia cenderung lebih menaikkan TG. Kemudian ada secondary bonding, di mana semakin kuat secondary force-nya, maka dia akan meningkatkan dari TG dan mechanical strength tersebut. Kemudian entanglement, lebih banyak entanglement akan lebih kuat secara kekuatan dan ketangguhan. Terus kristalitas, semakin tinggi kristalitas yang ada di polimer tersebut, maka stiffness-nya, strength, dan thermal resistance-nya akan lebih tinggi, tak namun mengurangi dari ductilitas dari polimer tersebut. Kemudian spherulite size-nya semakin tinggi spherulite, maka akan lebih cenderung lebih brittle dan eh, akan cenderung lebih meningkatkan dari toughness tersebut. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.